kita bisa mentarbiyah, mendidik ulang, atau ya taklimul ilmi wahidiyah, menyampaikan ilmu wahidiyah secara informatif. Tapi batiniah kita harus mengasih labilah, sehingga batiniah kita bukan hanya transformasi informasi, tapi batiniah memancar pada yang kita ziari. Ini kita harapkan nanti ada kajian-kajian lebih dalam, sering musyawarah ajaran para pengamal, semacam saresian di daerah-daerah untuk membicarakan, mendiskusikan ajaran wahidiyah secara ilmiah. Apa manfaatnya? Satu, lebih mengingatkan pada kita lillah billah terpatri dalam kita. Kedua, pemahaman kita ini akan lebih meningkat. Dengan pemahaman kita lebih meningkat ini, kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang perlu kita sampaikan. Bahkan lebih dari itu, kita siap dan sanggup apabila ada saudara-saudara kita yang belum memahami ajaran wahidiyah, kita sanggup memberikan keterangan-keterangan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah di dalam agama kita, sehingga dari segi akademis wahidiyah diterima, bukan hanya sekedar sebuah keyakinan. Kedua, kita harus meningkatkan bukan hanya saresian membahasah, tapi juga harus ada majelis ya untuk jahadu, bersungguh-sungguh, lebih meningkat, kalau perlu diridhoi, sehingga Allah memfutuh maknawiyah kita, kesadaran kita kepada Allah. Bahkan lebih daripada itu, akibat keimanan kita, akibat amalia yang kita baca, maka Allah akan beri karunia, karunia Allah SWT akan diberikan pada orang yang kehendaki itu, sehingga orang melihat bahwa orang itu punya kelebihan dan karomah sebagaimana Allah SWT. Karena orang sudah diberikan karomahnya Allah berupa satu kemampuan, kekuatan Allah, maka orang itu akan dipandang sebagai orang yang berlebih. Apa dia diberi ijabah doanya, apa dia diberi mampu menolong orang lain secara batinnya. Kalau kita dua ini memahami keilmuan, memiliki suatu kelebihan atau karomah yang diberikan Allah, ketika hatinya betul memancar dengan kesadaran pada Allah, maka tiga faktor ini insya Allah akan lebih mempermudah menyiarkan suatu wahidiyah. Mengapa demikian? Tidak bisa disangka lagi dalam kehidupan manusia. Manusia tidak mudah hanya diberikan secara ilmiah, karena ilmiah hari ini sudah sangat tinggi sekali, walaupun tidak dari wahidiyah banyak sekali. Baik bahkan di sekolah setain ada fakultas alidah filsafat, konsentrasinya pada tasawuf. Di sana dibahas tentang ajaran teologi, tentang keadaan tasawuf. Maka secara ilmiah di sana telah digarap, dibahas yang sangat luar biasa. Mungkin pengamal wahidiyah kalah dengan para sarjana-sarjana YAIN yang mempelajari akidah filsafat usul tasawuf. Karena apa? Karena di sana memang mengkaji kajian ilmu. Kalau di wahidiyah ini kajian aplikatif, sehingga yang diutamakan adalah aplikasi, penerapan, hasil. Tapi kalau di sekolah ini kajian akademis, yang diperlukan adalah ilmu dan informasi. Maka tidak heran apabila saudara kita nanti di lapangan kadang-kadang menghadapi penyiaran ini, kita ilmiah kita kalah. Karena itu kita lebih meningkatkan lagi, perlu ada satu pembahasan secara ilmiah di daerah-daerah. Apabila kita ini sudah memiliki ini, maka imbang dengan di luar, kajian ilmunya sama bahkan lebih mendalam. Karena apa? Kalau di luar ini biasanya hanya tekstual, tidak berani masuk pada substansi daripada ajaran itu sendiri. Karena substansi ajaran ini tidak bisa dikaji dengan ilmu dan akal, tapi ini hanya dapat dikaji dengan zauqiyah bil mujadah. Maka kita akan memiliki dua, yaitu kita secara ilmiah memiliki, secara zauqiyah kita memiliki, karena kita memang dilatih berusaha untuk bisa merasakan keimanan itu sendiri.
Kalau kita sudah dua ini, secara lahiriah kita bisa menyampaikan ajaran, memberi penerangan secara akal maupun secara ilmu. Kedua, hati kita sadar kepada Allah SWT, sehingga hati yang sadar itu mampu memancar nurul iman yang ada di hati kita ini, langsung memancar pada hatinya orang yang kita siari, maka akan terbuka hatinya. Yang ketiga, apabila kita mujahadah kuat dan nurul iman ini betul-betul memancar di hati kita dengan sungguh-sungguh, maka orang itu pasti akan diberikan bukan hanya nurul maknawi yaitu iman, tapi nurul kauni yaitu nur-nur ilahiyah, artinya nur karomahnya Allah, nur kemuliaan Allah, nur kudrah iradanya Allah akan diberikan pada orang ini, sehingga orang ini melihat orang ini punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Apabila manusia sudah diberi kelebihan-kelebihan kauni ini, maka dia setiap menghadapi setiap kesulitan, dia tidak akan takut, dia kembali kepada Allah, dia mohon kepada Allah, insya Allah akan jadi jalan keluar. Dan orang lain memandang dia orang yang punya kelebihan, dan kita bisa menolong siapa saja yang memberikan pertolongan kita. Jika kita memiliki tiga ini, Pak, insya Allah secara individu ini nyatakan gampang. Misalkan ada orang maafnya sakit, ya kita siari, secara ilmiah kita sampaikan, sahabatnya kita membacakan fafiru ilallah supaya hatinya memancar. Secara kauniyah kita bantu di samping dia mujahadah supaya sakitnya cepat sembuh. Dengan tiga ini, Pak, insya Allah tidak ada halangan untuk penyiaran. Apabila kita semua itu bukan hanya sponsor-sponsor ini, semua pengamal memiliki ini, insya Allah. Karena manusia hanya butuh kasunyatan, bukan butuh ilmiah. Adanya kita ini menyiarkan sulit, menyiarkan berkali-kali hanya diterima dengan baik, hanya karena ta'adub saja, tapi tidak ada penerimaan, tidak ada penyiaran. Ini karena kita hanya menyampaikan ilmiah. Para hadirin yang kami hormati, malam ini adalah kita para sponsor, karena kita harus menggali ya potensi wahidiyah, baik potensi ilmu, potensi maknawi yaitu kesadaran pada Allah Ta'ala, maupun potensi kauni karamahnya Allah. Kita mohon supaya kita secara umum berjalan waidah diberi karomah, secara individu diberi karomah. Pak, insya Allah setiap orang yang melakukan kita akan merasakan karomah-karomahnya Allah ini, maka dia akan orang sakit kita siari dari sembuh, orang punya kesulitan kita cari, kita doakan dan teratasi, orang hancur ekonominya kita doakan dibuka, insya Allah nanti penyiaran akan cepat sekali. Karena itu para hadirin, ini hanya bisa dicapai hanya dengan jatuh bersungguh-sungguh, bersungguh diridhoi. Dan kemarin saya dalam sidang pusat saya sampaikan bahwa orang pusat ini harus punya kelebihan lebih daripada pengamal di daerah. Namanya aja sudah orang pusat, apalagi pramu. Kalau hanya ternyata hanya administratif saja, apa layak dijadikan orang pusat sebagai panutan, sebagai tokoh perjuangan di seluruh dunia? Kemudian ternyata hanya sudah anak-anak saja. Kemarin saya anjurkan, mari jangan hanya mengejar ilmiah saja. Ilmiah sendiri itu kalau perlu menyesatkan si alim sendiri. Banyak orang alim tersesat dan terjebak dengan ilmu yang dimiliki. Mengapa? Karena dia terjebak dengan kebanggaan yang dimiliki, yang hanya akan menyampaikan ilmiah, tapi tidak akan memancarkan batiniah kita. Semisal kita adalah orang alim, wah nanti kalau orang tanya saya jawab ini, kalau orang tanya saya jawab ini, dia menggunakan ilmunya. Tapi nanti kada orang saya doakan, tidak ada yang demikian itu, karena dia tidak ahli berdoa, dia hanya ahli ilmu dan ahli kitab. Karena itu apalagi kalau tidak ilmu tidak kitab, dari sama sekali sama tidak ada apa-apanya. Para hadirin yang kami hormati, inilah satu substansi yang sangat mendasar. Jika tiga ini kita miliki, Pak, insya Allah pada waktu zaman Bahyai ini umumnya para pengamal sepuh itu para adventure, petualang spiritual pada zamannya. Ada yang datang sudah punya kelebihan spiritual, sudah al-riyadhah, berguru di ulama-ulama macam-macam, di kebatinan sudah ilmu hutan dimiliki, bahkan doa macam-macam miliki umumnya.
Ini jangan bahayai. Bahkan dia sudah, maafnya, dianggap oleh masyarakatnya sesepuh di daerahnya, sehingga mereka sudah penuh dengan ilmu doa-doa itu. Padahal kemana dia oleh bahayai, insya Allah kalau kita gali uang kita lebih cepat daripada sebelum zaman Waidiyah. Dan alhamdulillah mereka merasakan semua setelah mengampan Waidiyah, difoto oleh Allah yang selama ini hanya tahu cerita, hanya tahu doa, tapi tidak pernah merasakan. Bahkan kalau kita lihat, ini kita dengar ya, ini di luar ya, orang bisa mendoakan begini, alhamdulillah kita juga diberi. Orang itu soal ada kesulitan, kita doakan, alhamdulillah. Orang akan maju caleg, ya kita doakan dan kita mujadai dan sebagainya. Kemudian satu saat saya ketemu seorang yang orang telah memiliki ilmu Rogo Sukmo. Ini saya tanya, saya tidak kenal Rogo Sukmo itu gimana. Rogo Sukmo itu ceritanya, kalau orang Jawa, orang meditasi rohaninya keluar dan dia lang-lang buana ke sana dan kemari. Kemudian tapi jasadnya ditinggal seperti Krishna gugah ini Rogo Sukmo. Orang ini tidak sadar, yang Rogo Sukmo tidak sadar, orang melihat dianggap tidur. Nah, kemudian saya tanya, adakah orang Rogo Sukmo itu jasadnya itu dia sadar? Oh tidak, Pak ya. Ya. Ya, kalau para orang-orang besar kekasihnya Allah, Rogo Sukmo itu dia malah hidup biasa, tidak dalam keadaan meditasi, tapi jiwanya menyeluruh ke seluruh dunia. Nah ini Pak, itu belum ada Pak ya. Nah itu orang-orang besar-besar dalam pesan diberi itu. Dia jiwanya tidak ada, tapi dia tidak dalam keadaan meditasi, dia biasa bermasyarakat. Bahkan orang tidak tahu kalau sedang jiwanya itu pergi. Insya Allah dalam Islam jauh lebih besar. Dan umumnya Rogo Sukmo itu orang tidak sadar, ya orang meditasi seperti orang tidur, nah, sebagai Krishna Guga. Tapi kalau beliau seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di hadapan kita ini, bukan berarti di Madinah tidak ada Rasulullah. Allah di Rahul Mahfud, ya, di Sidratul Muntaha. Allah hadir di hati setiap manusia, bukan yang di Sidratul Muntaha sana kosong, bukan. Nah, jadi kalau kita pergi Surabaya di sini ada, ya orang biasa saja. Yang Rogo Sukmo masih di bawah ini. Jadi kalau dia pergi ini kosong, betul-betul berpindah. Tapi kalau Rasulullah, man shalla alayya fil qabri sami'atu wa man shalla alayya na'iyat ablaghtu. Barang siapa membaca salat kepadaku di kuburku, aku mendengar, kata Rasul. Dan barang siapa membaca salat kepadaku dari jarak jauh, aku datang. Kedatangan Rasul di kita bukan berarti di Madinah tidak ada Rasul. Nah ya kalau datang yang baca di seluruh dunia, apa Rasul bingung ngubung-ngubung nanti kalau ini. Nah karena itulah Rasulullah bisa. Mengapa kok susah? TV itu dia pancarkan, bisa Indonesia mancar semua, ada gambarnya semua. Ya, misalkan TVRI itu nyarkan, ya di Kediri, di Pati, di mana aja sama aja. Dan di Jakarta bukan kosong. Kalau dia hadir di TV kita, di studionya tetap ada orangnya, bukan berarti kosong. Ini para hadrat ini yang lebih tinggi lagi kali ini. Para hadrat yang kami hormati, insya Allah kita di Waidiyah sedikit banyak tak sadar kita diberi pengalaman sederhana kiai. Ini satu contoh kecil aja. Insya Allah banyak ya. Nanti ya betul-betul diberi pengalaman rohani. Mari kita gali ya semacam ini. Dengan riyadhah, mengurangi makan, ya, mengurangi tidur, bacaan yang banyak sekali. Ya, mengkuaskan dibaca, tapi ya tidak setiap orang, hati-hati. Misalkan ya Syafi'al, ada baca 1 juta kali, ya, cara dibutuh ini. Ada ya Allahumma ya wahidu baca. Ada yang pernah itu namanya Matori itu yang dengan lingi ini pernah pantur bayai kalau pengen roh karomai wahidiyah dia uzlah, nah, kawan lalu dibaca 15.000 kali ngeblek. Kemudian diberi kelebihan yang luar biasa, diberi ijabah, ainul basiroh dibuka, lesannya ijabah, apa yang ucapkan itu terjadi, sehingga pada waktu oleh masyarakat
dipandang orang yang karomah sebagai referensi untuk bertanya, untuk pengaduan. Ini luar biasa. Tapi sayang pada waktu itu dia terhijab oleh karomah ini, dan akhirnya desintegrasi dalam perjuangan kita, yang akhirnya diambil kembali oleh Allah Ta'ala karomahnya itu. Kemudian dia mati-matian usaha lagi, berguru ke sana kemari, hatta di Banten 3 tahun 4 tahun. Pulang, ya rupanya Allah tidak meridhoi sehingga tetap tidak kembali. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan supaya kalau kembalilah dalam pangkuan Ibu Pertiwi syah saya. Insya Allah nanti akan diampuni Allah Ta'ala jika sungguh-sungguh. Tapi jangan terlalu mengharap kalau akan diberi sejauh apa yang pernah diberikan, karena terbukti tidak baik. Tapi sekedar fa insyaallah man jada wajad, atau walladzina jadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa sungguh-sungguh, insyaallah. Tapi sekali lagi saya peringatkan para pengamal semua, ya terutama diri saya sendiri. Jika kita mempeng nanti satu saat dibutuh oleh Allah SWT karomahnya, ingat itu adalah anugerah dari Allah. Itu adalah peminjaman dari Mbah Yai Qodal Sirah. Jangan disalahgunakan untuk hal yang tidak baik, untuk penipuan dan sebagainya. Atau lebih daripada itu, nafsu yang memuncak, ingin jadi Mbah Yai, desintegrasi dalam perjuangan wahidiyah. Godanya orang punya kelebihan ini pasti demikian ini, karena setiap manusia itu pasti ingin dihormati orang, ingin disegani orang, ingin ditaati orang. Itu selalu manusia ada nafsu itu. Bahkan ingin jadi raja manusia itu, setiap manusia. Apabila memungkinkan, manusia akan ke sana itu. Ketika kita masih melarat, nggak ingin apa-apa. Ketika kita kaya, maka kita ingin nafsu kita. Ketika kita belum mampu, ya kita mau. Tapi ketika mulai diberi kelebihan Allah, mulai bergerak. Apalagi kelebihannya sudah melebihi standar oleh orang-orang sekelilingnya. Dia merasa ilmunya atau karomahnya sudah melebihi standar yang lain. Maka orang ini sudah merasa, wah sudah saatnya saya akan membangun sistem. Inilah para hadirat ini, supaya ini tidak terulang. Peristiwa 20 tahun sejak Mbah Yai wafat, banyak sekali peristiwa demikian ini. Mari generasi muda, anak-anak muda ini, yang kamu nanti masih punya semangat tinggi, hati-hati nanti kalau diberi kelebihan Allah SWT, dan sesuatu yang telah hilang sulit kembali. Ibarat misalnya fisik yang kebacok, tato, ini tidak bisa kembali mulus laki-laki. Ya, ini kecuali operasi plastik itu yang modern itu. Tapi operasi plastik kalau tidak kaya tidak bisa. Benar rohani yang tato ini sulit dikembalikan. Kecuali Allah wa Rasulullah SAW menghendaki, setatu apapun akan kembali seperti barang lahir kembali. Para jatuh yang kamu berarti, hanya operasi plastik yang bisa mengembalikan jiwa yang rusak. Hanya Rasulullah SAW wa zaman yang akan mampu memperbaiki keadaan itu. Para jatuh yang kami hormati, mari kita adalah perjuangan Mbah Yai Qodal Sirah. Kita sudah dijadikan para perawat-perawat dalam operasi itu. Mari kita mengikuti dengan cara-cara yang telah ditentukan Mbah Yai, sehingga saudara kita yang dioperasi ini akan berhasil menjadi orang yang bagus. Kalau toh di wayang ada sastro Jendro Hayuningrat, yaitu doa untuk memperbaiki manusia, baik itu yang Wisrowo atau Dewa Ruci. Ini yaitu untuk memperbaiki akhlak, bukan buta disurat dari satrio wong elek dari wong ayu. Diranya itu hanya penggambaran saja. Yaitu orang yang akhlaknya jelek, orang yang imannya jelek, diperbaiki dengan amalan-amalan tersebut oleh Duma Sastro Jendro ini menjadi orang bagus. Kalau dia orang buta, orang yang jelek, dia menjadi orang baik. Karena Sastro Jendro ini di Bindu ada, kemudian dikembangkan oleh Wali Songo. Kemudian orang baik menjadi dewa, Satrio Pindo Dewa. Ya, orang biasa, orang baik akan menjadi para seperti aulia-aulianya Allah Subhanahu. Karena itulah wahidah inilah Sastro Jendro. Kalau Bapak pernah pelajari, wahidah Sastro Jendro Hayuningrat yang mengusahakan kesejahteraan rahayunya dunia ini. Para hadirin yang hormati, betapa mulianya perjuangan kita, yaitu perjuangan yang
mensejahterakan kehidupan manusia yang dimulai dari kehidupan sadar kepada Allah Subhanahu. Karena para hadirat, malam ini kita semua, para pejuang-pejuang semua, harus kita punya kelebihan. Anda dipilih jadi imam jamaah, dipilih jadi PW tingkat kecamatan desa, dipilih PW tingkat kabupaten, dipilih kecamatan, itu berarti punya kelebihan. Karena kelebihan akan dipilih oleh saudara kita. Kita reformasi, dipilih. Berarti kita dipandang punya kelebihan yang lain. Adakah kelebihan ini sudah kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh untuk perjuangan? Begitupun apakah kelebihan lahiriah yang tampak sehingga kita dipilih saudara kita juga seiring dengan kelebihan batiniah kita, para hadirin. Kalau enggak, ya ini kita adalah, maafnya, hanya gambar-gambar yang cantik tapi dalamnya ada propos. Seperti maafnya ditonil dengan make up yang begitu cantik, begitu tampan, tapi ketika dirujat kembali lagi dia. Apakah kita semacam itu, para pejuang-pejuang, terutama saya sendiri, para hadirin? Mari kita koreksi hari ini. Apakah kita ini, maaf, badut-badut yang menari-nari di tonil, para hadirin? Setelah kita rujat kembali asli kita masing-masing, para hadirin. Mari kita lihat, kita ini baik, cantik, tampan, lahiriah sama batiniah, atau lahiriah karena kita bersolek, para hadirin. Karena bersolek kita tampan, karena kita punya ilmu, karena kita bisa ini tampan. Semuanya hati kita jelek, para hadirin ini. Kita menipu diri kita sendiri, bukan menipu orang lain. Mari ini kita gali. Ini yang perjuangan wahidiyah. Jangan terjebak wahidiyah banyak. Wahidiyah banyak mendukung caleg, mendukung bupati. Wahidiyah banyak yang diberi rezeki Jember jadi kaya-kaya. Bukan ini, para hadirin. Jangan ini menjebak kemuliaan lahiriah. Banyak orang merapat pada perjuangan wahidiyah, minta dukungan dan sebagainya. Ini jebakan, para hadirin. Tidak sadar kita larinya ke sana, para hadirin. Dan itu asli hati kita hanya mencari dunia saja, para hadirin. Terutama saya sebagai, maafnya, saldoria saya memimpin perjuangan. Kalau saya salah arah, saya nak mencari dunia, kehormatan.